sampai salah mengundang orang. Ya, dikira mengundang orang yang kelompok tauhid, tapi ujung-ujungnya diundang itu adalah penyihir. Assalamualaikum Gus Irfanusi. Waalaikumsalam Mas. Ya gimana kabar ya? Apa kabar baik deh. Oke, sama-sama. Gus Irfanusi, apakah sudah melihat konten dari pesulap merah? Oh, pesulap merah atau penyihir merah? Udah. Ya, nanti saya jelaskan kenapa itu disebut penyihir. Nah, itu yang menarik itu saat kalian Gus Irfanusi ada hubungan apa dengan Bang Haji Rhoma Irama? Oke. Dan para ulama Kiai Imaduddin saat berjalan di Sonata sana. Gus Abbas Gus Abbas itu seakan-akan tuh menyudutkan di belakang orang para ulama besar itu, di belakangnya ada seorang dukun, yaitu Irfanusi. Gimana nih komentarnya? Dan juga soal yang katanya Gus Irfanusi mempraktekkan ilmu kebal bersama Denny Sumargo. Katanya sampai mengakibatkan sekujur tubuh sampai robek sampai 70 jahitan itu. Benarkah Irfanusi? Gus Irfanusi tolong dijawab. Oke. Sebelum kesana saya akan mengeluarkan slogan saya, jargon saya. Simpati, wasi ilang ono dosa slogan alias istighfar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Oke, makasih Mas Jali, pertanyaan yang menarik dan menantang dan memang harus saya tanggapi. Karena kalau nggak ditanggapi dikira benar kan gitu. Oke. Alhamdulillah Irfanusi memang terlibat di dunia polemik nasab ini dan termasuk lobby-lobby ya, di bagian lobby-lobby lah. Termasuk yang lagi viral ini kemarin awal mula diskusi UIN Wali Songo, awalnya ada seorang namanya Dr. Ibnu mengontak saya untuk minta nomor Kiai Mat. Termasuk juga awal dulu Raden Dibyo ya, yang viral tentang membongkar makam-makam yang diduga palsu itu, termasuk makamnya Karti Jomodindrat, itu juga yang memasukkan saya. Oke, jadi biar tahu salah satu peran saya di polemik nasab ini di antara peran-peran yang lain, ya mungkin sangat kecil lah. Cuman harus dijelaskan saya di pihak mana dan sebagai apa, itu penting. Oke, jadi penyihir merah. Kenapa saya katakan penyihir merah? Kenapa saya katakan pesulap merah? Ya, karena di dalam tafsir Ibnu Katsir dan Ar-Razi, ya itu dikatakan bahwa pesulap itu adalah penyihir. Dia kemarin ketika bikin video yang membikin judul mengisahkan pertemuan dia dengan Habib Rizik Syihab, itu mengatakan tauhid. Kok ngomong tauhid? Lah memang profesi dia itu adalah profesi yang tidak diridhoi oleh Allah, yaitu penyihir. Itu ada di dalam tafsir Ibnu Katsir dan Ar-Razi dan ulama-ulama yang lain. Maka ketika Fir'aun ya dengan penyihir-penyihirnya itu yang di dalam tafsir Ibnu Katsir itu dikategorikan sebagai sulap. Jadi bukan sebuah miracle keajaiban pakai mantra, tapi ternyata tambang atau tali pakai tongkat kasih zat kimia bisa bergerak sendiri, menipu pandangan mata. Itu ya Allah, profesi yang memang yang dikatakan tadi dibenci oleh para nabi. Dan anehnya hari ini penyihir merah atau pesulap merah itu satu kolam dengan kelompok yang DNA-nya adalah berkaitan dengan, setelah dari Dr. Sugeng itu, berkaitan dengan Yuya, mertuanya Fir'aun. Jadi sesuatu itu satu kolam ternyata, gitu loh. Jadi ternyata mertua Fir'aun itu kan, salah satu Fir'aun itu adalah Yuya. Yuya ini DNA-nya adalah G. Dan hari ini sudah banyak 180 lebih itu sudah terbukti menurut info yang beredar itu DNA mereka adalah G sama dengan Yuya. Ya, Fir'aun kaitannya dengan penyihir atau pesulap, dan hari ini pesulap merah atau penyihir merah bergabung dengan kelompok penyihir, sebuah
profesi yang dibenci para nabi. Tapi dia ngomong tauhid. Ini penting. Ini untuk pendidikan bersama. Itu sama. Nggak berani. Kalau memang kata hadis Nabi man ata kahinan yang diterjemahkan dukun, itu memang kata terjemahan itu dukun, saya tantang. Apakah terjemahannya itu sebenarnya dukun? Nah, kita pahami bersama. Jangankan terjemahan hadis, terjemahan Quran aja banyak yang direvisi. Saya bilang terjemahan ya, jangan gagal paham. Oke? Justru yang memudahkan kata kahin itu adalah kalimat berikutnya, au arrofan atau peramal. Kita ketahui bersama circle-nya pesulap merah, ya, itu hipnotis, ya, itu peramal tarot. Bahkan salah satu dia pernah gabung dengan kolaborasi dengan peramal tarot. Ada kontennya. Jadi dunia itu terbalik. Masyarakat dibodohkan. Sebagaimana sebagian oknum Ba'awi hari ini membodoh-bodohkan umat. Itu loh. Mengenai tadi fitnah, itu kekebalan. Siapa bilang mengatakan sekujur punggung itu sobek? Ini kalau nggak beres, kalau bener saya somasi nih. Gitu loh. Makanya dia bilang kayaknya atau kayaknya nggak jelas gitu. 6 tebasan, ya, 6 tebasan, 1 yang terluka. Itu ibarat anak sekolah dikasih 6 pertanyaan, 5 berhasil, 1 nggak berhasil, nilainya berapa? 90. Justru itu menunjukkan ilmu itu tanpa trik. Justru itu menunjukkan ilmu itu seperti para sahabat Nabi, seperti Sayyidina Khalid bin Walid yang pernah diberi ilmu kekebalan oleh Nabi, doa kekebalan Bismillahirrahmanirrahim tadi. Oke? Akhirnya beliau kebal minum racun, tapi ketika wafatnya diketahui sekujur tubuhnya ada beberapa bekas luka. Bukan berarti kebal total, tidak, tapi juga kebal itu bisa terjadi, ada, dan itu yang mengijazahkan Nabi Muhammad sendiri, kebal racun. Kalau ini dikategorikan sesat segala macam, mainnya kurang jauh penyihir ini. Ini aliran yang gak jelas mengatakan kekebalan semuanya halu. Justru Anda gabung hari ini dengan kelompok-kelompok halu yang mengatasnamakan maunah. Gitu loh. Oknum-oknum itu. Ada rantai emas turun dari langit, ya, fakih muqaddam mi'raj 70 kali menghadap Allah, bertemu Allah, ya. Kambingnya juga ikut mi'raj. Salah satu fam mereka akan bisa terbang jebol atap, ya, sampai pemalsuan sejarah yang katanya ada sampai di Google ada keluarga Habib Rizik katanya salah satu penyumbang dana donatur pendirian NU. Hoax semua itu, katanya Anda kritis gitu loh. Ilmu merah, ilmu putih tidak ada, harus kritis. Mana logika Anda? Ya, masih banyak halu-halu yang lain. Anda mengatakan sebagaimana saya mendukung ini seperti pernyataan Ustadz Adi Hidayat. Ustadz Adi Hidayat aja juga menyatakan info hoak kok. Apa? Katanya yang menentukan waktu dan tempat proklamasi NKRI adalah Habib Ali Kuitang. Data dari mana? Begitupun Anda juga mengatakan Ustadz Dery Sulaiman, ya, lebih baik salah mencintai daripada salah membenci. Makanya nggak pernah ngaji sih. Ingat hadis Nabi, ya, dak mayaribuk malayaribuk. Hindari sesuatu yang meragukan ke arah sesuatu yang tidak meragukan. Ini kan udah jelas dari Kiai Imad. Abad ke-5 mereka tidak terkonfirmasi. Abad ke-6, 7, 8, 9. Loh, mana akal Anda? Kok mengatakan saya nggak tahu apa-apa karena nggak ada, kalau hanya berdasar opini. Opini dari mana? Emang nggak ada kok. Gitu loh. Ini Anda, aduh, memang satu kolam sesuatu tuh akan sama. Al arwahu junudun mujanadah. Roh itu seperti pasukan baris berbaris. Ya. Jika dulunya itu kompak, dulunya di sana cocok, ya di sininya akan cocok, ketemu juga, gitu loh. Di sininya nggak cocok juga akan berpencar, ya satu kolam, gitu loh.
Ini profesi mereka kok ngatakan dukun melanggar syariat. Kalau oknum silahkan Anda mengatakan oknum, Anda tanpa mengatakan oknum. Siapapun ada oknum, gitu loh. Makanya waktu itu saya mengkritik dua-duanya antara Samsudin dengan penyihir merah atau pesulap merah. Yang satu diduga kuat mencampur antara ilmu hikmah dengan trik menurut pernyataan pesulap merah. Yang satu profesinya adalah penyihir. Loh, ada pertanyaan kritis kadang-kadang Mas. Loh, nanti membongkar ilmu trik oknum dukun bagaimana? Saya katakan, sebagaimana di ilmu aparat negara, kita boleh mempelajari ilmu maling, Mas. Tapi tidak boleh berprofesi jadi maling. Untuk apa kita mempelajari ilmu maling? Untuk menangkap maling. Boleh mempelajari ilmu sulap kalau untuk membongkar sulap, tapi bukan berprofesi jadi sulap. Analoginya begitu. Apalagi ini profesi ini menurut tafsir Ibnu Katsir dan Ar-Razi adalah penyihir, walaupun tidak pakai mantra, gitu loh. Kalau masalah Anda sok tauhid, Anda sendiri blunder. Makanya justru aneh, aku agak ketawa kemarin. Ada video katanya dia diundang Habib Rizik. Berarti Habib Rizik mengundang penyihir gitu loh. Konyol ini. Ayo silakan. Apa sulap itu menurut tafsir Ibnu Katsir dan Ar-Razi? Penyihir. Profesi yang ya Allah musuhnya para nabi. Inilah gara-gara omongan ucapan propaganda yang membuat kalian tersihir. Bukankah kata Nabi, inna minal bayani la sihro, sesungguhnya sebagian ucapan itu adalah sihir. Propaganda, termasuk omongannya penyihir merah ini. Gitu loh. Ya, wa inna minas syi'ri hikmah, dan sebagian dari kata-kata yang indah itu adalah hikmah. Saya melawan untuk itu. Artinya yang dikatakan oleh pesulap merah ini adalah hanya kebohongan semata. Iya, saya menduga ya. Dia kan udah sepi kan. Dia pengen naik panggung ya. Ada polemik nasab ini yang paling viral dan dia melihat saya di dalam gitu loh. Gitu loh. Coba jelaskan waktu itu kamu ada bersama Bung Roji Roma Irama dan Kiai Imaduddin. Apakah itu salah satu jelaskan salah satu kegiatan juga kegiatan itu. Jadi saya di kelompoknya Kiai Ibad itu kan salah satu tugas saya senang itu ngelobi, termasuk waktu saat itu ada acara apa? Ada acara, jadi gini, saya berteman dengan salah satu putrinya Bang Haji Roma yaitu Mbak Debi. Mbak Debi pernah menjapri saya minta nomor Kiai Imad. Jadi sebelum Kiai Imad diundang, Mbak Debi menghubungi saya minta nomor Kiai Imad. Akhirnya Kiai Imad datang dan saya mengawal Kiai Imad, wajar dong. Wong saya yang waktu itu diminta nomor Kiai Imad. Begitupun saya ngawal kiai-kiai yang lain, Gus Abbas. Makanya si penyihir merah ini kan menayangkan ketika saya mengawal Gus Abbas Buntet gitu loh. Seorang ulama yang kakeknya itu adalah pahlawan 10 November dengan ilmu karomah maunah yang ada bukan hoax, bukan trik, bukan sihir ya, seperti sebagian oknum Ba'alwi. Ya, jadi biar nggak rancu harus dibedakan antara ilmu asli dan ilmu palsu gitu. Kalau enggak kita dibilang anti ilmu hikmah gitu loh. Padahal kelompok Kiai Imad ini juga pakai ilmu hikmah, tapi bukan halu. Makanya ada gemblengan Laskar PWI segala macam. Ini harus jelas. Nah, contoh kayak begini nih. Ini jejak digital saya. Salah satu pesantren di daerah Depok. Kayak gini. Biar jelas kayak gini. Makanya nanti temannya pesulap merah namanya Richard Lee itu biar tahu juga ilmu hikmah kok disamakan dengan belief system. Nanti saya kasih tahu apa itu belief system ya, biar jelas Mas Jali. Nah, kayak gini nih ya, sebentar ya. Ini pemindahan penyakit ke kambing Kiai di Depok, disaksikan banyak santri beliau. Oke. Nanti sebentar, ada lagi dari public figure. Ini masih di Depok yang ini. Ini dilihat santri banyak saksinya. Kambing bukan dari saya. Jadi sakit saraf kejepit, alhamdulillah sembuh dan beliau pengen ke ayah saya. Ya jelas ya di sini ya. Itu suara saya kan? Ya, jadi saksi ya. Ya kan sakit pinggang kalau ini ilmu apa? Ini daerah pinggang. Gimana Mas? Ini ilmu apa? Ilmu pemindahan penyakit ke kambing. Hewan. Ya, nah ini kan closing statementnya saya.
di tempat yang sama di salah satu pesantren di Jabodetabek di Depok. Ini kalau ini yang artis yang ini yang terakhir. Ini Kang Rahim. Kang Rahim. Ini daging nggak normal. Ini kandungan nggak normal. Ya, ini kanker di sini. Ini biar membedakan antara yang asli maupun yang palsu. Gitu loh. Ini harus jelas. Kalau enggak nanti disamakan. Yang jadi pahlawan malah penyihir gitu loh. Yang kolaborasi dengan peramal yang masuk dalam hadis Nabi tadi, yang tidak ada perdebatan, yaitu peramal. Bukankah tarot bagian dari ramal? Bukankah itu circle-nya penyihir merah? Selain profesi dia yang musuhnya Nabi tadi. Ini harus jelas. Adapun ada yang gagal di antara mayoritas yang berhasil, itu wajar, itu dilakukan para sahabat Nabi. Salah satunya panglima terbesar dalam Islam, Khalid bin Walid, minum racun, yaitu waktu itu sayembara ada racun kopi oleh Ratu Persia. Begitupun apa itu tentang riwayat asbabun nuzulnya Lailatul Qadar gitu loh. Ya, itu kan berkaitan nanti begitu dikaitkan dengan Quran dan hadis. Itu kan kait peristiwa awalnya itu ketika Nabi tersenyum. Ya, kalau dihubungkan dengan hadis ya asbabul wurud ya, melihat satu-satunya Nabi masuk surga tanpa umat, hanya membawa pedang besi-besi. Oh enggak, itu bercanda. Masih pedang kan dari besi banyak gitu loh. Nanti dikira serius lagi. Pedang Nabi Sam'un adalah besi-besi. Ya emang pedang terbuat dari besi. Ada salah satu Nabi tersenyum. Sahabat heran kenapa Nabi tersenyum? Karena melihat satu-satunya Nabi masuk surga tanpa umat, membawa pedang saja. Siapa itu? Nabi Sam'un Al-Ghazi. Apa salah satu mukjizatnya? Beliau memiliki ilmu kekebalan. Tapi suatu saat beliau juga luka. Gitu loh. Yaitu ketika dikhianati istrinya, maka terbutalah matanya, akhirnya berdoa pada Allah disembuhkan. Jadi memahami kekebalan itu harus begitu. Saya anti dengan namanya itu trik. Ya, ini bahaya dukun, kembali ke masalah dukun. Salah satu cicitnya Sunan Bonang, salah satu wali songo yang utama, itu dijuluki dukun. Namanya Jaka Umbaran. Ada desa di Gresik, salah satu desa di Gresik namanya desa atau dukuh dukun. Sekali lagi, ada salah satu desa atau dukuh di Gresik, Jawa Timur, namanya dukun. Ya. Apa itu sejarahnya? Yaitu mengisahkan dulu penyiar Islam di sana, yaitu cicitnya Sunan Bonang namanya Jaka Umbaran. Menyebarkan Islam dengan cara apa? Dengan penyembuhan. Orang setempat menyebutnya dukun. Akhirnya nama desa tersebut bernama dukun. Kalau dukun dikategorikan katanya syirik, yang saya pernah tantang Mas Miftah untuk debat ke MUI Pusat tapi nggak berani. Ayo, siapa sekarang? Bagaimana Wali Songo tadi, cicitnya Wali Songo penyebar Islam di Gresik? Bahkan nyuwun sewu, maaf, saya mengatakan sesuatu itu berdasarkan sejarah ya, tidak asal ngawur. Salah satu pangeran Kasultanan Ngayogyakarta, yaitu Pangeran Mangkubumi di dalam Babad Sepehi, Geger Sepehi ya. Ini saya barusan dapat juga dari Gus Ali Rahman, pemilik Arah 9 Channel. Jadi penggiat nasab segala macam pasti tahu. Beliau pernah belajar ilmu kekebalan pada ayah saya. Itu Gus Ali Rahman, pemilik Arah 9 Channel. Ini dikatakan dalam Babad Naskah Sepehi, salah satu pejuang pahlawan ketika Inggris menyerang Kesultanan Ngayogyakarta itu adalah Kanjeng Gusti Pangeran Arya Mangkubumi Putra Hamengkubuwono II. Di dalam naskah ini beliau menggelari dirinya dukun. Kalau dukun dikatakan sesat, ayo, nggak berani mereka. Makanya jangankan terjemahan hadis, saya ulang, terjemahan Quran aja banyak direvisi. Yang justru nggak ada perbedaan itu adalah peramal yang hadis Nabi tadi. Man ata kahinan yang diterjemahkan dukun, au arofan atau peramal, justru di situ. Justru penyihir merah kolaborasi satu kolam dengan peramal tarot. Gitu loh. Ini harus jelas. Gitu loh. Bahkan pencipta primbon pertama kali yang sering dipakai oleh para dukun adalah Sunan Ampel.
Ngomong kayak gini nggak main-main, kalau nggak bener bisa dituntut saya. Bahkan mayoritas orang Jawa kalau menikah pakai dukun pengantin. Mayoritas terbesar warga NKRI adalah suku Jawa. Kalau dukun, padahal dukun pengantin itu juga pakai mantra, pakai puasa, pakai jampe bahasa daerah, ya, diakhiri dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kayak Irfan Wesi tadi. Sifate wesi hilang dosa kekuatan alias istighfar, sama. Bahkan anaknya presiden juga menikah pakai dukun pengantin. Kalau dikatakan syirik, lalu siapa masyarakat Indonesia yang nggak syirik siapa? Mayoritas orang Indonesia itu suku Jawa, belum suku-suku yang lain memiliki adat yang sama banyak. Ini penyihir merah ini bahaya, makanya pernah waktu itu berurusan dengan pegiat ilmu metafisika dari Dayak, ibu siapa itu? Nggak berani, ini harus dikasih pelajaran ini. Yang aneh, Habib Rizik mengundang penyihir gitu loh. Ini lucu, tapi si pesulap merah ngomong ilmu tauhid, mensyirikkan azimat, padahal imam 4 mazhab membolehkan azimat. Dulu pernah mengkritik Debus itu peninggalan putranya Sunan Gunung Jati, yaitu Sultan Maulana Hasanuddin untuk syiar di daerah Banten. Ngeritik Debus, Amar Catli segala macam. Bedakan antara oknum yang tidak. Ini bahaya ini. Nyari pansos harus pakai otak dong. Jangan ngawur kayak gitu. Well educated. Katanya kritis. Mana kritis Anda? Tak kasih tahu lagi. Menurut hadis Nabi, barang siapa, nanti ada yang bilang bukannya pesulap itu hiburan, menghibur orang. Saya katakan Nabi, saya katakan dari hadis Nabi, barang siapa ya untuk membuat orang tertawa, membuat orang gembira tapi dengan cara menipu, celakalah dia. Begitu juga hadis yang lain. Man ghosa falaysa minni, barang siapa berdusta, sulap kan bagian dari ilmu trik, ilmu bohong. Falaysa minni, bukan bagian dari umatku. Hati-hati. Apalagi katanya Habib Rizik mendatang Sulap kan mengatakan diundang oleh Habib Rizik. Malah jelek-jelekan dukun. Katakan kalau ada oknum-oknum gitu loh. Ini harus jelas ya. Irfan Wesi mulai sekarang, Irfan Wesi selama ini masih jarang-jarang tampil lah. Biasa Irfan Wesi jarang tampil dengan Kiai Syarif Rahmat ya, dengan Tubagus Mogi Nur Fadil. Irfan Wesi pula yang termasuk jadi saksi pelapor bahar yang mengatakan Wali Songo nasabnya terputus. Banyak. Ini harus diluruskan nih. Artinya jika pesulap merah atau penyihir merah. Ya, penyihir merah. Katakan, saya tanggung jawab. Nah, penyihir ingin membongkar soal trik memindahkan penyakit ke kambing. Apakah siap? Ya itu kan, saya ada jejak digital kiai pesantren. Siap nggak kalau dia? Saya pernah namanya Richard Lee. Saya bilang sama-sama nyari pasien bersama, jangan dari orang dia. Gitu loh. Nyatanya nggak ada kelanjutan sampai sekarang. Katanya ilmu trik, malah ada dugaan dia main di kliniknya, katanya di mana? Di Padang, katanya dibobol maling. Katanya dugaan kuat itu settingan malah. Siapa yang melakukan settingan ternyata gitu loh. Ini dibalik-balik logika ini. Itu kan circle-nya penyihir merah. Richard Lee mendukung Richard pesulap merah. Terakhir, apa yang mau disampaikan kepada pesulap merah yang mulai bersama Rizik dan kaum Ba'al? Ya, penyihir merah, sesuatu itu memang kadang-kadang bertemu dengan sesuatu yang sama. Ya, kalau sebagian Ba'alwi, bahkan leluhurnya yang dimuliakan mereka Mi'raj 70 kali, Anda kenapa nggak mengkritik itu? Ada yang sulapan kuburan, termasuk tadi KRT Sumodiningrat waktu itu bersama dengan Kanjeng Gusti Pangeran Aryo Mangkudiningrat yang menggelar dalam babat sepehi, beliau menjuluki dirinya adalah dukun, itu melawan Inggris, yang akhirnya KRT Sumodiningrat status dan makamnya diduga kuat dipalsukan, ya. Sesuatu itu akan satu kelompok. Kalau saya bersama Kiai Imad, saya bersama Gus Abbas, saya bersama Haji Romai Rama, dan lain sebagainya. Untuk apa? Untuk bagaimana salah satu leluhur kita, salah satu sultan, raja di
Mataram mengatakan Jawa digawa. Nusantaraan kita, orang dulu itu mengatakan Nusantara ini Jawi. Maksudnya Jawa itu Jawi, bangsa Jawi. Kenusantaraan kita sebagai bangsa yang berdaulat itu harus dibawa. Arab digarap. Waktu itu leluhur kita raja-raja Mataram itu belum mengetahui kalau Ba'alwi itu ternyata bukan Arab. Ya, maksudnya di situ Ba'alwi karena sudah ada beberapa yang Ba'alwi masuk. Itu harus digarap. Ya, harus dikerjai, harus digarap, kalau enggak bahaya. Itu sudah ada kecurigaan ke sana waktu itu. Ya. Sudah ada tanda-tanda ke sana. Itu pesan leluhur salah satu raja di Mataram. Lalu yang terakhir, barat diruat. Sesuatu yang dari barat itu diseleksi. Sebagaimana Pesulap Merah mengatakan aliran kelompoknya itu adalah belief system. Semua harus dimasukkan nih kepala nih. Padahal ilmu hikmah dengan pemahaman kepala itu beda. Sesuatu yang dari kepala itu yang disindir oleh Quran. Nasiatin kadibatin khoti'ah. Belief system kan menggunakan ini. Makanya Pesulap Merah menyamakan antara yang suka wirid dengan saya bisa ilmu instan. Ini bahaya, ini belief system. Tapi kalau Islam tidak. Islam itu ada namanya balik rohani. Pakai wirid. Seolah sepintas sama antara tanpa wirid segala macam. Padahal itu adalah jebakan setan, itu adalah ilusi, itu adalah permainan sihir. Makanya saya bisa kan pernah seringnya pelatihan hipnotis segala macam. Itu mengatakan saya bisa. Yang jadi pertanyaan Allahnya mana? Gitu. Nanti disamakan dengan permainan ilusi segala macam. Itulah sihir yang sebenarnya, hati-hati. Oke. Untuk penyihir merah atau pesulap merah, Anda memang satu kolam dengan oknum Ba'alwi. Ya. Anda mengkritik selama ini sok paling masuk akal, logik, ternyata Anda sekarang gabung di kelompok halu. Dan memang profesi Anda di dalam tafsir Ibnu Katsir dan tafsir Ar-Razi adalah pesulap itu adalah penyihir, musuhnya para nabi. Dalam hal ini kalau di Quran itu musuhnya Nabi Musa. Dan memang Anda hari ini mendukung dengan kelompok DNAG, yaitu yang ketemu dengan salah satu mertua Firaun yang namanya Yuya. Ya itulah. Yang suka oknumnya suka melakukan tipu-tipu, sulap segala macam, mengatasnamakan itu hikmah, karomah, maunah. Untuk yang lain, para Habib yang baik, jangan sampai salah mengundang orang. Ya, dikira mengundang orang yang kelompok tauhid, tapi ujung-ujungnya diundang itu adalah penyihir. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.